global di dunia. Menurut data WHO, kondisi kesehatan global di dunia itu terus meningkat setiap tahun, terus meningkat setiap tahunnya, bahwa penyakit tidak menular itu menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia, di mana itu penyakit kanker, diabetes, dan lain sebagainya. Begitupun kondisi di Indonesia, itu juga dengan kondisi yang sama, penyakit tidak menular terus meningkat, dan ini menjadi renungan kita bersama. Dengan semakin berkembangnya ilmu kedokteran dan munculnya banyak teknologi kedokteran, mengapa tidak mampu menyelesaikan permasalahan global seperti ini? Mungkin sama-sama kita bisa berpikir, apakah ada yang salah dengan pandangan kita terhadap manusia sebagai pasien? Apakah ada yang salah pandangan kita terhadap konsep sehat dan sakit? Ternyata menurut data yang ada juga, ini sebenarnya penyakit-penyakit ini secara fisiknya hanyalah akibat sekunder dari permasalahan utamanya adalah kondisi jiwa, di mana kondisi jiwa ini seringkali disepelekan gitu kan. Kemudian ternyata krisis kesehatan tadi disebabkan oleh cara pandang dualisme. Maksudnya adalah cara pandang dualisme ini ketika tadi akar permasalahannya adalah kondisi jiwa, tapi ketika kita datang ke rumah sakit itu menjadi hanya ranahnya kedokteran jiwa, spesialis jiwa atau ranahnya psikolog. Dan ini mengalami keterpisahan antar spesialisasi di ilmu kedokteran itu sendiri. Apakah tidak bisa gitu kan dokter-dokter yang berurusan dengan fisik itu juga memahami jiwa itu sendiri gitu. Kemudian contoh lainnya adalah ketika pasien dengan kondisi asma, kemudian kondisi subjektifnya itu diakibatkan oleh permasalahan jiwanya, tapi lagi-lagi yang diobati adalah gejala-gejala fisiknya. Bagaimana stres ini diakibatkan oleh permasalahan ketidakseimbangan hormonal, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, padahal sesuatu yang materi itu adalah hanya akibat sekunder dari permasalahan utamanya, yaitu jiwanya. Nah, kemudian ternyata ini juga diafirmasi oleh tokoh-tokoh kedokteran lainnya, ini psikiater, dan ternyata jika ditarik secara akar historis filosofis, ini berakar dari permasalahan filsafat gitu kan. Bagaimana di mana ini berakar dari Descartes yang mengatakan bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang non materi dan tubuh adalah sesuatu yang materi, dan itu terpisah. Meskipun dia terpisah, tapi dia memiliki interaksi, dan interaksinya melalui otak. Dan untuk memahami bagaimana jiwa itu melalui rasionalisme dan empirisme. Bahkan dari dualisme Descartes inilah juga mengafirmasi bahwa tubuh itu terpisah dari nilai-nilai ketuhanan. Tubuh itu terpisah dari aturan-aturan bagaimana Tuhan itu memberikan sumber-sumber pengetahuannya terhadap bagaimana meneliti tubuh, bagaimana mengatur tubuh. Nilai-nilai yang sifatnya subjektif kemudian terpisah dari nilai-nilai yang objektif gitu. Kemudian ilmu-ilmu pengetahuan barat lainnya, sehingga sesuatu dikatakan penyakit adalah jika hanya bisa diukur, terindra, kemudian disentuh. Jadi penyakit adalah sesuatu yang dapat diukur dan diobservasi. Penyakit-penyakit jiwa itu akhirnya direduksi gitu kan, direduksi agar bisa dapat diukur. Stres atau cemas, kemudian penyakit-penyakit jiwa lainnya kemudian diukur dengan permasalahan-permasalahan di otak gitu. Kemudian ini menjadi pembuktian bahwa selama ini jika kita mengacu pada literatur kedokteran jiwa, itu kondisi jiwa itu hanya berfokus pada bagaimana diketahui melalui gejala-gejala fisik di otak yang bersifat materialis. Yang sebenarnya jiwa ini bersifat non materi, tidak bisa dijangkau oleh sesuatu yang hanya bersifat materi. Kemudian karena hanya tubuh sebagai materi yang bisa diindra, oleh karenanya kedokteran abad 21 hari ini mengembangkan dirinya untuk mereduksi sebagaimana tubuh itu dipahami lebih detail, sehingga paradigma hari ini kedokteran itu bagaimana gen itu kemudian diedit sehingga gen itu menjadi penyebab tunggal gitu kan sehat dan sakitnya seseorang. Bahkan meskipun ada perubahan paradigma yang mengatakan kita sekarang berada di era biopsikososial gitu kan, bagaimana tubuh ini ada pengaruhnya dari psikisnya, dari sosialnya, tapi lagi-lagi ketika kita mengacu pada bangunan pengetahuannya, biopsikososial ini dipahami melalui berdasarkan sumber pengetahuan, rasio, dan indera gitu.
Dan begitupun ketika kita memahami tubuh itu tidak bekerja secara mekanis, tapi ia memiliki kesadaran. Permasalahannya lagi-lagi adalah ini seorang filsuf yang mengatakan dengan keterbatasan epistemologisnya mereka tidak mampu menjangkau bagaimana kesadaran, bagaimana jiwa itu mampu mempengaruhi tubuh hingga pada akhirnya mereka berhenti pada pemahaman jiwa berdasarkan rasio dan empiris tadi. Begitupun ini menurut David Kelmer, seorang naturalis dualisme mengatakan bahwa soft problem itu adalah sesuatu yang ada di otak. Tapi lagi-lagi kesadaran itu adalah sesuatu yang di luar materi, di luar tubuh manusia, di luar otak manusia. Tapi mereka sampai saat ini tidak mampu menjawab gitu kan. Tidak mampu menjawab bagaimana itu mempengaruhi tubuh, bagaimana kesadaran bekerja dalam diri manusia. Dan begitupun Joseph Levin mengatakan ya itu permasalahannya adalah karena permasalahan epistemologisnya, sehingga pada akhirnya kedokteran hanya berfokus pada fisiknya meskipun ada paradigma holistik. Tapi paradigma holistik ini juga berdasarkan rasio dan empiris, tidak ada nilai-nilai ketuhanan di dalamnya gitu. Dengan permasalahan tadi kita perlu adanya perubahan paradigma yang akan menyentuh akar permasalahannya. Itu akar permasalahannya tadi adalah permasalahan epistemologis yang mampu untuk menjangkau bagaimana hakikat jiwa sebenarnya. Nah, jika Barat hanya berfokus pada rasio dan empiris, maka dalam cara pandang Islam, ketika kita ingin memahami manusia itu bersumber atau bersandar pada konsep Tuhan, konsep tauhid kita. Ketika kita sudah yakin terhadap Tuhan, maka bangunan pengetahuannya adalah bersumber dari sumber pengetahuan dari Tuhan itu sendiri, yaitu wahyu, khobar sodik, dan intuisi. Dari konsep bangunan pengetahuan bersumber asas tauhid inilah kemudian bagaimana manusia itu dipandang secara holistik. Tidak bisa dikatakan holistik ketika hanya berfokus pada tubuhnya saja. Kemudian manusia dalam Islam itu bukan hanya perkara tubuh. Jika hanya perkara tubuh berarti sama saja kita dengan hewan, kemudian sama saja dengan tumbuhan. Maka manusia dalam Islam itu disebut dengan insan. Ketika kita berbicara manusia dalam Islam, tidak bisa dilepaskan dari proses penciptaan manusia. Yang dimana ketika kita membahas proses penciptaan manusia, tidak bisa dilepaskan juga dari pencipta itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, dalam ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 bahwa manusia itu pada awalnya diciptakan dari tanah, sesuatu yang mungkin secara sederhana bisa dipikir bahwa itu sesuatu yang materi. Tapi sesuatu yang materi ini tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup tanpa adanya sesuatu yang kemudian Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh di dalamnya. Jadi tubuh manusia itu tidak mungkin bergerak, tidak mungkin memiliki kesadaran jika Allah tidak meniupkan ruh, tidak meniupkan jiwa di dalamnya. Maka oleh karena itu dapat kita pahami bahwa jiwa adalah penggerak jasad itu, bukan secara mekanis bekerja tubuh itu gitu. Kemudian manusia itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada jiwa yang menggerakkan tubuh dan tubuh tidak bekerja secara mekanis, tapi ada Allah menggerakkan tubuh melalui perantara jiwa dan digerakkan oleh malaikat gitu. Kemudian tadi dijelaskan bahwa jiwa menggerakkan tubuh, tapi sebenarnya apa jiwa ini gitu? Jiwa atau dalam Islam disebut dengan nafs itu adalah suatu eksistensi yang bersifat imaterial, sedangkan tubuh adalah sesuatu yang materi. Bagaimana relasi keduanya? Sebenarnya tubuh ini hanyalah sebagai suatu tempat yang menerima aktualitas potensi jiwa. Jadi tubuh bisa bergerak, kemudian tubuh bisa makan, bisa reproduksi sebenarnya adalah dari adanya daya-daya potensi jiwa. Apa itu maksudnya daya potensi jiwa? Ketika ini dalam Ibnu Sina, seorang dokter yang kita sama-sama tahu, Ibnu Sina juga mengatakan tubuh itu bergerak karena adanya jiwa. Dan Ibnu Sina juga mengatakan ini salah satu 3 dari potensi jiwa. Jiwa vegetatif ini adalah jika kita hanya memikirkan tubuh itu bagaimana tumbuh, bagaimana ia makan, bagaimana ia bergerak, bagaimana ia tumbuh, to grow, tumbuh, berkembang gitu kan dalam ilmu biologi, yaitu hanya sebatas jiwa tumbuhan, sama seperti tumbuhan. Kemudian ada tingkatan lainnya, jiwa hayawan, jiwa hewani. Kita bergerak, kemudian mempersepsi indera, dan mungkin kita berpikir gitu kan, tadi saraf, otot, tendon, ligamen, sebagainya itu bagaimana ia bergerak. Ternyata ia bergerak digerakkan oleh jiwa hayawannya. Tapi jiwa hayawan dan jiwa nabati ini tidak cukup untuk mengatakan diri kita sebagai manusia. Diri kita disebut manusia atau insan atau kita sebagai manusia dikatakan rasional jika memiliki 2 kekuatan lagi, yaitu kekuatan aktif dan kognitif. Nah, ini adalah untuk menyempurnakan jiwa manusia adalah kerja akal dan kolb.
jangan dipahami bahwa akal kolb ini adalah sesuatu yang fisik, tapi ya sesuatu yang metafisik, non materi gitu. Tapi agar ia mampu mengaktualisasi potensinya, ia membutuhkan tubuh. Nah, akal kolb ini bahwa sesuatu yang berpikir itu bukan hanya kerja otak, tapi juga adalah kerja hati. Hati dalam Islam atau kolb dalam Islam juga adalah nama lain dari jiwa itu sendiri, dan kolb ini mampu untuk mengetahui, mengenali. Bahkan jika relasinya dengan tubuh, kolb ini atau hati secara fisiknya disebut dengan jantung, bahwa ada relasi antara otak dengan jantung secara fisik maupun secara metafisiknya. Kemudian jika kita mengatakan bahwa kolb ini adalah sesuatu yang tidak berpikir gitu kan, tapi pada kenyataannya menurut sumber pengetahuan tadi Wahyu, bahwa kolb ini adalah sesuatu yang bisa berpikir, bukan hanya entitas otak gitu. Kemudian bagaimana sebenarnya secara psikologis, kalau kita tadi di depan disebutkan bahwa kedokteran barat itu mengatakan stres emosi itu adalah kerja-kerja otak. Maka dalam psikologi Islam, Ibnu Sina juga mengatakan bahwa kolb secara psikologis itu adalah daya-daya emosi atau daya-daya berperasaan, itu adalah kerja-kerja kolb, kerja-kerja hati. Dimana dengan pengetahuan-pengetahuannya tadi, bahkan di 10-20 tahun terakhir juga pembuktian bahwa ketika kita mengatakan jantung ini hanya fungsinya memompa darah, ternyata pembuktian 20 tahun terakhir bahwa jantung ini juga punya fungsi kognitif gitu kan. Itu mengafirmasi bahwa Wahyu itu mengatakan kolb itu berpikir. Kemudian ini sebagai data, jika teman-teman ingin lebih dalam bagaimana hubungan jantung dengan otak sebagai fungsi kognitifnya. Kemudian, nah tadi bahwa Barat itu mengatakan penyakit itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Tapi dalam Islam penyakit itu juga ada yang namanya penyakit hati. Kemudian penyakit-penyakit hati ini menjadi relevan dengan misalnya saya mengambil contoh godop, marah atau syahwat. Nah godop syahwat ini adalah daya-daya hayawan. Daya-daya hayawan itu bisa menyebabkan kerusakan kondisi fisik manusia, dalam artian ketika kita marah itu adalah godop daya hayawan kita meningkat gitu kan. Kemudian bagaimana kondisi fisik seseorang ketika ia marah, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian peningkatan tekanan saraf. Nah, tapi sebenarnya peningkatan tekanan saraf atau darah ini adalah hanya akibat sekunder dari permasalahan kondisi hatinya. Oleh karena itu, dengan permasalahan tadi perlu kiranya kita memandang bagaimana sebenarnya konsep sehat dalam Islam. Konsep sehat dalam Islam adalah berakar dari kata itidal. Jika kita mengacu pada Ibnu Sina, Al-Qanun Fitib, di situ banyak sekali kata itidal. Ini memiliki akar kata adil gitu. Di mana ketika kita memandang sehat itu tidak bisa hanya berfokus pada fisiknya. Tidak bisa dikatakan adil jika melepaskan pandangan kita terhadap bagaimana jiwa itu bekerja, bagaimana jiwa itu sehat yang mempengaruhi kondisi sehat fisik seseorang. Dan dari konsep adil itidal inilah menurunkan bagaimana sehat itu dapat memberikan keselamatan, salimah gitu. Dalam Al-Quran juga istilah-istilah sehat juga menggunakan istilah salimah. Salimah ini keselamatan. Bagaimana keselamatan itu dihadirkan dari keadilan kita dalam memandang diri manusia. Oleh karenanya dalam kedokteran Islam itu diawali oleh bagaimana pencegahan. Pencegahan di sini jangan dipikirkan bagaimana hanya berpikir tentang gaya hidup sehat secara materi gitu, tapi pencegahan ini bagaimana kondisi kestabilan, ketenangan jiwa seseorang itu diutamakan dalam seluruh aspek kedokteran Islam. Begitupun saya mengambil contoh dalam buku Tibun Nabawi Ibnu Qayyim atau Imam Zahabi mengatakan, ini salah satu contoh saja gitu kan, sholat yang khusus memperhatikan rukun-rukunnya dapat memulihkan penyakit jantung. Itu mungkin secara sekilas ini terlihat secara fisik saja, tapi pada kenyataannya sholat atau apapun usaha kita untuk menciptakan ketenangan batin, ketenangan jiwa atau penyucian hati itu mempengaruhi kondisi fisik, karena tadi ada relasi antara sesuatu yang metafisik, sesuatu yang hati yang secara metafisik, dan hati yang disebut dengan jantung itu gitu. Sehingga pada kesimpulannya adalah kedokteran barat dengan paradigma dualismenya dan reduksionis materialis tidak mampu menjawab tantangan kesehatan global. Oleh karena itu, jika ingin
jika ingin mampu menjawab tantangan tersebut, jika ingin mampu menjawab permasalahan tersebut, oleh karenanya kita perlu adanya pergeseran paradigma yang dimana cara pandang kita yang lebih utama adalah berdasarkan prinsip-prinsip tauhid yang menurunkan bagaimana sumber pengetahuan wahyu memandang manusia secara adil, secara menyeluruh, holistik. Sehingga kesehatan itu bukan dipandang secara fisiknya saja, tapi juga ada jiwa. Keseimbangan akan mampu menciptakan manusia dan sehat secara holistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Mina Rizkina. Dengan demikian, berakhir sesi penyampaian dan kita beralih kepada sesi diskusi. Maka kami persilahkan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dengan format nama, underscore asal daerah, underscore instansi, underscore presenter yang dituju, underscore pertanyaan. Dapat dikirimkan dalam chat box Zoom, yang kemudian dapat kami pilih, ya, dan dapat dijawab oleh presenter yang dituju.